Bab 326. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada kurang dari 400 siswa yang terdaftar di Sekolah Menengah Remaja Putri. Namun, skala sekolahnya sangat besar. Total area 161.150 meter persegi. Ada 2 taman bermain, serta kolam renang indoor dan outdoor. Itu sepenuhnya dilengkapi dengan ruang pelatihan, ruang pameran, gimnasium, dan berbagai fasilitas. Itu mirip dengan ukuran sebuah universitas. Jadi, itu luar biasa untuk sekolah menengah. Mengapa sekolah tinggi seperti ini dibuat? Alasannya adalah ideologi Kim Jeong-suk, pendiri sekolah dan ketua yayasan. Lingkungan yang makmur diperlukan untuk membesarkan wanita yang hebat. Itu adalah filosofinya. Faktanya, sekolah menengah remaja putri berhasil menjadi salah satu sekolah paling bergengsi, setelah 50 tahun. Banyak gadis ingin memasuki sekolah menengah remaja putri, karena fasilitas yang sangat baik dan pemandangan yang indah. Itu berarti jika lahan yang luas di sekolah menengah remaja putri bekerja untuk mereka. Festival di sekolah menengah remaja putri berjalan lancar. Di kerumunan ini, ada 2 pria. Orang-orang yang sepenuhnya menutupi wajah mereka dengan kacamata hitam besar dan topeng, tidak lain adalah Yongwoo dan Pixwood. Wow, mengapa sekolah ini begitu besar? Aku mendengar desas-desus, tapi aku tidak berharap akan seperti ini. Yongwoo pergi ke universitas lokal. Itu adalah universitas yang ia mampu bayar, dan ukurannya sangat kecil. Dibandingkan dengan itu, sekolah menengah remaja putri, 3 kali lebih besar. Bukankah ini sekolah adikmu? Tapi, ini pertama kali kamu melihatnya. Petik 2. Aku selalu menunggu di gerbang depan. Ini pertama kalinya, aku melihat ke dalam. Aku mengerti. Hah? Pixwood mengerutkan kening, saat berbicara dengan grit. Dia gemetar. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba, sialan, ini bukan Jepang. Mengapa hidangan ini dijual di festival sekolah menengah Korea? Pixwood marah. Banyak kios yang berjejer dari gerbang depan sekolah ke bagian dalam kampus, memiliki papan nama yang ditulis dalam bahasa Jepang. Rasanya seperti berjalan-jalan di Hongdae, hanya untuk menemukan pub Jepang. Sulit untuk mengatakan, apakah ini Korea atau Jepang. Orang-orang Korea sangat baik dan murah hati. Nenek moyang kita menderita selama pendudukan Jepang. Tapi, keturunan mereka telah mengampuni Jepang dan menerima budaya mereka. Ya ampun, toleransi kami terlalu besar. Petik 2. Petik 2. Pixwood adalah Presiden Asosiasi Patriotik Korea dan sangat mencintai Korea. Dia cenderung berpikir terlalu positif. Yongwoo mendecakkan lidahnya dan melihat sekeliling. Terlalu banyak orang. Yongwoo tidak tertarik pada apakah PKL yang menjual makanan Korea, Jepang, atau Cina. Yongwoo hanya khawatir tentang Sehi. Kim Do-hyun. Yongwoo bertekad untuk menghentikan Do-hyun dari mencapai Sehi, dan menggunakan posisinya sebagai bintang dunia padanya. Tapi, ada masalah. Kerumunan yang luar biasa ini. Sulit untuk mengambil langkah. Karena, kerumunan itu jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Butuh 10 menit baginya untuk bergerak 100 meter. Mungkin banyak penggemar datang, karena mereka mendengar Kim Do-hyun akan datang. Itu terjadi, ketika Yongwoo sibuk berpikir. Hei, opa yang tampan. Seorang siswi mendekati mereka dengan ekspresi malu-malu. Itu adalah siswi kecil yang mengenakan celemek dan topi memasak. Dia sangat imut dan cantik. Kenapa kamu memanggilku? Dia teringat pada Sehi, ketika dia melihat anak sekolah itu. Jadi, dia sangat baik dan ramah. Itu tidak cocok dengan penampilannya yang biasa. Jadi, Pixwood merinding. Kami memiliki camilan baru yang telah dirilis oleh klub pencuci mulut kami untuk festival ini. Apakah kamu ingin mencobanya? Ini hanya 3.000 won. Anak sekolah itu melambaikan celemeknya untuk menggoda mereka. Benar sekali. Dia aktif dalam meminta penjualan jalanan, untuk kios yang beroperasi di klubnya. Yongwoo tidak mau mengeluarkan uang. Namun, orang ini mungkin teman Sehi. Yongwoo akhirnya mengangguk. Ya, beri aku 1. Hehe, terima kasih. Anak sekolah itu menyeret Yongwoo dan Pixwood ke kiosnya. Tapi, menu yang terpasang di warung itu aneh. Es krim kimchi, kue kimchi. Dia mendapat firasat buruk. Yongwoo menjadi pucat, sementara mata Pixwood bersinar seperti lentera. Oh, anak-anak ini adalah satu-satunya. Menjadikan kimchi sebagai hidangan penutup, sehingga lebih mudah diakses oleh orang asing, sungguh menakjubkan. Petik 2. Luar biasa. Pertama-tama, mengapa mereka perlu memaksa kimchi ke orang asing? Selain itu, bukankah ada makanan lain untuk mewakili Korea kecuali kimchi? Yongwoo tidak bisa memahaminya sama sekali. Kemudian, dia mendengar suara anak sekolah memegang secangkir es krim kimchi. Dimengerti. Bukankah aku membawa beberapa orang? Aku tersenyum sekali, dan mereka mengikutiku. Hehe, sepertinya mereka payah untuk siswi. Petik 2. Harap buat kata-katamu lebih tidak terdengar. Yongwoo mengingatkan dirinya pada saudara perempuannya dan menelan amarahnya, saat dia meraih 2 es krim. 8.000 won. Apa, bukankah kamu mengatakan itu 3.000 won? 2 dari mereka harganya 8.000 won.
Yongwo menatap wajah tersenyum anak sekolah itu dan ekspresinya menjadi gelap. Anak-anak benar-benar menakutkan akhir-akhir ini. Yongwo menghela nafas dan menjentikkan dahi gadis itu. Bertindak cukup, bocah. Kamu pikir kamu ini siapa? Hahik. Air mata memenuhi mata gadis SMA itu. Yongwo memiliki kerangka tubuh yang bagus, dan kekuatannya cukup bagus dari berolahraga untuk sementara waktu. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Yongwo bingung, ketika dia melihat gadis itu menangis dan membelai dahinya. Itu adalah upaya untuk menghilangkan rasa sakit. Jangan menangis. Kalau begitu harganya. Hang. Gadis itu mengeluarkan suara aneh, saat dia disentuh di dahi, leher, telinga, dan pipinya memerah sementara kakinya mengendur. Yongwo ngeri, ketika dia melihat matanya yang mendung. Ketangkasanku. Itu bagus karena efektif, tapi ada waktu dan tempat. Yongwo tidak ingin disebut pelecehan seksual, jadi dia buru-buru berteriak ke arah Pigsword. Cepat bayar. Ya. Apa masalahnya? Pigsword tidak bisa memahami situasinya. Bukankah dia yang ingin membeli es krim di tempat pertama? Dia membayar 8.000 won dan mengikuti di belakang Yongwo. Setelah beberapa saat. Oh, ini adalah kelezatan nyata. Kimchi manis itu meleleh di lidah. Orang asing akan menyukainya. Petik 2. Makan semuanya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yongwo memberikan es krimnya ke Pigsword yang senang. Kemudian dia membuka teleponnya. Dia memeriksa pesan teks yang ia terima dari Yerim, 1 jam yang lalu. Di festival ini, Sehi dan aku bekerja di rumah berhantu *0 aku hantu seksi, Batuk. Sebuah foto dilampirkan pada kata-kata. Yerim mengenakan seragam yang memperlihatkan pahanya yang putih dan bagian dadanya. Itu tidak terlihat cocok untuk usianya. Ini jelas-jelas hantu gadis. Tidak ada hantu laki-laki. Yah, masih enak dilihat. Namun, dia khawatir dan tidak nyaman, ketika dia memikirkan saudara perempuannya berpakaian seperti ini. Kim Do-hyun pasti menargetkannya. Yongwo dengan gugup mencoba menemukan jalan melalui kerumunan, ketika dia diingatkan akan sesuatu. Keterampilanku. Dia membuat ribuan barang di Satisfy dan menyenangkan Irene, melatih ketangkasannya. Itu mencapai titik, di mana dia memutuskan untuk menggunakan teknik ini dalam kehidupan nyata. Akan baik-baik saja, aku sudah tahu caranya setelah mengupas bawang putih setiap malam. Itu digunakan terhadap siswi. Ini bukan yang Yongwo maksudkan pada saat itu. Tuduk. Yongwo membuka tangannya dan memberitahu Pigsword. Ikuti dengan baik. Bagaimana dia bisa melewati kerumunan? Pigsword tampak bingung saat makan es krim. Hang. Topi. Kiak. Kapanpun tangan Grid menyentuh pinggang atau punggung wanita dengan ringan yang menghalangi jalannya, wanita itu akan mengeluarkan suara aneh dan duduk. Apa ini? Itu seperti mukjizat Musa sedang direproduksi. Para wanita duduk dan membuka jalan, setiap kali Yongwo bergerak. Jadi, fenomena ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. They truly got grit. Dia tidak tahu prinsip di baliknya, tapi got grit benar-benar hebat. Pigsword mengikuti dengan bangga di belakang Yongwo. Festival ini diadakan selama 3 hari, dengan rata-rata 10.000 pengunjung selama festival. Itu melampaui konsep festival sekolah menengah, dan juga memainkan peran ekonomi yang besar. Itu adalah pemasaran yang disengaja ketika festival remaja putri sekolah sering disebutkan dalam berita. Aku sangat senang, jika Do-hyun-si telah memutuskan untuk menghadiri festival kami. OSIS Sekolah Menengah Remaja Putri, Lee Chong-sun, menyambut Kim Do-hyun dengan antusias. Setiap tahun di festival, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang idola. Namun, Kim Do-hyun memutuskan untuk menghadiri festival tanpa biaya kehadiran, meskipun menjadi bintang dunia. Berkat ini, Lee Chong-sun sangat senang. Dia akan sangat dievaluasi oleh Dewan Direksi. Tidak apa. Kim Do-hyun mulai memeriksa jadwal festival. Dia hanya memeriksa acara yang terkait dengan Satisfy. Memenuhi kontes hewan peliharaan. Memenuhi kompetisi renang. Memuaskan persaingan pertarungan. Apakah Grid memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara apapun? Setelah pertemuan singkat itu, Do-hyun mengajukan pertanyaan yang sangat ingin ia ketahui. Mata prinsip Lee Chong-sun menjadi gelap. Dia tidak berpartisipasi dalam acara apapun. Aku mengiriminya permintaan untuk menghadiri festival, tapi dia menolaknya. Do-hyun merasa malu. Jika dia adalah Grid, dia pasti ingin menaikkan status adiknya dengan menghadiri acara di sekolah. Jadi mengejutkan, jika dia tidak hadir. Prioritas perlu dipisahkan. Memang, sifat Grid cocok untuk menjadi Tuan Noe. Aku harus belajar darinya. Do-hyun salah paham dan bertanya lagi. Ruby, tidak? Apakah Nona Sehi memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara apapun? Lihat di sini. Kompetisi pertempuran. Petik 2. Itu mengejutkan. Dia mengharapkannya untuk berpartisipasi dalam kontes hewan peliharaan atau kompetisi renang. Tapi, itu kompetisi pertarungan. Bagaimanapun juga, ini adalah jadwalnya. Dia secara alami akan mendekati Sehi, dan kemudian mengenal Grid. Do-hyun mengambil keputusan. Aku juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran. Kontes hewan peliharaan.
Du Hyun menikmati Satisfy. Pada hari-hari ketika dia tidak sibuk, tidak biasa baginya untuk bermain dengan anjing kesayangannya atau bermain Satisfy. Dia telah menyebutkannya beberapa kali dalam wawancara. Kebanyakan orang akan berpikir, dia hanya melakukan sesuatu yang ia sukai. Betapa imutnya anak-anak dalam kontes hewan peliharaan. Petik 1. Dugun-dugun. Jantungnya berdetak kencang mengantisipasi. Wajah Du Hyun jauh lebih menarik dari biasanya. Prinsip Lee Chong Sun, yang berusia 60 tahun ini, tidak bisa menahan perasaan tertarik.